Kan pada intinya begini, kalau memang tidak siap katakan tidak siap. Kalau memang siap, ayo bilang siap. Arahkan kita mau kemana kan gitu. Jangan cuma berstatement hanya ingin meredam sesuatu yang sedang bergejolak kan gitu. Karena kalau meredam ini bang, suatu saat pasti akan meledak lagi kan gitu toh. Iya. Kalau saya sendiri itu menilai sampean itu malu pak, sampean berstatement seperti itu. Yang notabene semua orang ini memanggil sampean ustadz soalnya. Jadi enak kan kalau kayak gini? Ya intinya itu kan, intinya berarti bukan bapak yang unfollow ya. Dan saya nggak minta di follow, ya pak. Mohon maaf ya. Saya nggak minta di follow sama bapak. Ya, kalau walaupun teman-teman mau. Itu kan dulu ya kita ya. Dulu itu waktu ketemu itu ya pak di PK atau Komal ya itu ya. Oke, jumpa lagi teman-teman. Setelah sekian lama saya tidak membuat video, akhirnya hari ini ada sesuatu yang cukup menarik teman-teman. Kalau dilihat FYP 2 hari ini, rasa-rasanya kok ada sesuatu yang salah. Ada apakah dengan Sobat Ngarit teman-teman? Kenapa sampai terjadi sesuatu yang menurut saya tidak seharusnya terjadi teman-teman? Tapi lebih lengkapnya nanti kita saksikan sama-sama teman. Sampaikan apa yang keluh abang itu. Menyampaikan ke siapa? Iya, hanya ke Mas Roni langsung. Lah, saya sudah menyampaikan Sudah. tapi tidak dijawab. Sudah Gimana cara menyampaikan? Gimana sih? Saya ngejelasinnya ini susah. Nah, kalau kita saling menghargai kan nggak begini jadinya gitu. Nah, itu yang saya pertanyakan. Saling menghargai itu yang saya pertanyakan. Gini loh Mas Apakah Ipung. Roni menghargai kita yang di bawah? Gini loh Mas Ipung ya. Saya Gimana? ingatkan Mas Ipung itu adalah geranda depan loh. Sekarang kok jadi begini toh, gitu loh. Betul, itulah. Maksud saya, kita pun juga harus toleransi untuk kedepannya ditata gitu loh. Kan baru saja toh kemarin saja toh. Bawang saya WA apa DM pun juga belum dijawab. Kalau dijawab pasti juga oke kok. Maksudnya itu di sini gitu loh. Kita harus mendengar dulu, sabar dulu gitu loh. Jangan terus kemarin saya tuh sangat proud ya sama Mas Ipung itu. Saya posting ulang, saya belum ampun. Oh sekarang berubah jadi begini toh. Ya maaf, Saya enggak berubah mbak, enggak berubah. Gini loh, Apa kalau yang saya tidak lakukan berubah ini itu hanya tidak bentuk. di sosial media seperti ini loh mas. Kita harusnya Di mana? Saya tanya di mana? Kita harus toleransi loh di sini tuh. Iya di mana? Saya tanya di mana? Kalau bukan di Dia media pun sosial. sekarang di Lombok gitu loh. Iya, terus? Harusnya sabar dulu, ditunggu dulu dan pasti kok Mas Mar juga membantu untuk komunikasi. Ini tadi juga Gini Pak, gini. Mas Semar ini sudah berkomunikasi, menyampaikan semua inspirasi dari teman-teman itu diabaikan. Kemana kita mau berbicara lagi? Ini bukan mengabaikan gitu loh. Kalau mengabaikan itu namanya tidak yang realistis saja. Kok mengabaikan? Kata-kata mengabaikan itu nggak betul gitu loh. Gimana kata-katanya? Harusnya itu menunggu dulu, bukan mengabaikan kawan-kawan yang di belakang atau di bawah atau bagaimana. Tidak. Saya tahu Mas Roni bagaimana itu. Dan dia pernah bilang bahwa tidak usah berkoar-koar, nanti tunggulah saatnya dan akan menjadi kerja nyata di lapangan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya potong. Kan pada intinya begini, kalau memang tidak siap katakan tidak siap. Kalau memang siap, ayo bilang siap. Arahkan kita mau kemana kan gitu. Jangan cuma berstatement hanya ingin meredam sesuatu yang sedang bergejolak kan gitu. Karena kalau meredam ini bang, suatu saat pasti akan meledak lagi kan gitu toh. Ya cuman kan itu siapa Ronkat kan baru nikah, mungkin dia masih belum inilah terlalu fokus gitu loh. Sabar maksudnya, intinya sabar lah. Gini, Bang. Kenapa sih teman-teman itu terlalu buru-buru untuk melegalkan? Aku mau tanya itu ya.
Loh, kalau saya sabar Mas, para inisiator mungkin bisa sabar. Tapi yang di bawahnya ini loh Mas, semua mempertanyakan setelah penunjukan ketua, mana pergerakannya kan gitu. Sedangkan seorang ketua ini Mas, tidak perlu bekerja sendiri. Kita punya tim kan gitu loh, termasuk saya timnya yang ingin membantu Roni. Kita cuma butuh statement, Roni ini siap apa enggak gitu. Roni tidak perlu ikut bekerja Bang sebagai ketua. Dia tinggal ngasih perintah saja sama tim kita, jalan kita Bang. Cuman kalau tidak ada perintah, kita takut untuk melakukan sesuatu Bang. Takut nanti kebelakangan dipermasalahkan karena kita tidak ada penunjukan dari seorang ketua gitu. Roni tidak perlu kerja, biarkan dia liburan, mau liburan 2 bulan kayak tidak masalah. Yang penting dia tinggal merintah saja. Orang dia punya staf kok. Seorang ketua ini otomatis membuat DPP sudah ada stafnya masing-masing yang bekerja di bawah. Itu Mas. Kan pada intinya begini, kalau memang tidak siap katakan tidak siap. Kalau memang siap, ayo bilang siap. Ini kesalahpahaman yang pertama teman-teman, antara Mas Ipong pecinta kopi dengan Mas Roni yang dianggap tidak merespon apa yang menjadi keinginan teman-teman inisiator di daerah. Jadi menurut saya begini teman-teman ya, apa yang dilakukan Mas Ipong sebenarnya tidak semuanya salah teman-teman, tetapi juga tidak semuanya benar. Demikian juga dengan Mas Roni, mungkin juga dengan Mas Iyun juga. Setiap orang memiliki pertimbangan masing-masing teman. Baik itu Mas Roni sendiri kenapa belum bersikap, kemudian kenapa Mas Ipong begitu responsif, begitu keras bersuara. Pasti semuanya ada alasan teman-teman. Dan saya rasa ada sesuatu yang tidak match di antara teman-teman inisiator dengan Mas Roni sendiri ataupun dengan Mas Iyun. Komunikasi yang saya rasa tidak berjalan baik teman-teman. Tadi Mas Ipong menyampaikan bahwa sudah menyampaikan ke Mas Martuju, sudah DM ke Mas Roni. Tapi itulah teman, kita harus menempatkan diri di posisi kita masing-masing teman. Apalagi ketika berbicara berkaitan dengan Sobat Ngarit. Oke lah, Mas Ipong sebagai inisiator dari Probolinggo, saya rasa memiliki pemikiran yang menurut saya cukup baik teman. Ketika dia menyampaikan bahwa Mas Roni tidak perlu bergerak. Mas Roni hanya butuh untuk menyampaikan statement saja cukup. Dan teman-teman di bawah akan bergerak. Saya rasa kalau kita kembali ke beberapa waktu lalu, sebelum Mas Iyun menyampaikan bahwa Mas Roni adalah ketua Sobat Ngarit, kepengurusan inisiator di daerah itu sempat dibekukan teman-teman. Artinya apa? Menunggu keputusan dari Mas Iyun, menunggu keputusan dari seorang ketua teman-teman. Itu dari sisi Mas Ipong. Tapi dari sisi Mas Roni, saya rasa juga tidak bisa disalahkan. Yang kita tahu, Mas Roni saat ini sedang berbulan madu lah di Lombok teman. Mungkin Mas Roni belum memikirkan matang-matang apa yang akan dilakukan ke depannya. Mas Roni belum berkomunikasi dengan siapapun. Di satu sisi mungkin Mas Roni masih ragu. Ini saya sebagai ketua Sobat Ngarit harus bagaimana? Harus seperti apa? Mungkin Mas Roni masih butuh banyak pertimbangan teman-teman. Masih ada keraguan ketika ingin bergerak, tetapi merasa belum layak. Tetapi ketika tidak bergerak, pasti akan banyak tuntutan.
Itulah yang terjadi teman-teman. Ya saya rasa ini hanya kesalahpahaman saja teman. Antara Mas Roni dengan Mas Ipong, saya rasa tidak ada permasalahan apapun itu. Hanya butuh kejelasan dan penjelasan dari masing-masing pihak. Itu saja teman. Seorang Mas Roni minta sumbangan, gak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin setik Pak Ustadz. Saya ini dari dulu sampean ini panutan saya, tak panggil Pak Ustadz ini. Kok bisa sampean ini berstatement seperti itu Pak Ustadz? Istighfar Pak Ustadz, istighfar yang banyak Pak Ustadz. Kita semua ini para inisiator tahu tentang keuangan itu di acara Jombang itu Pak Ustadz. Iya. Kalau saya sendiri itu menilai sampean itu malu Pak, sampean berstatement seperti itu. Yang notabene semua orang ini memanggil sampean Ustadz soalnya. Harusnya sampean ini lebih bijak. Di jalur hijau sampean abaikan, tapi sampean buat video di TikTok hanya gara-gara sebuah unfollow. Bagi saya sampean ini hampir sama saja kayak Andi ini, kayak Andi DM. Tidak jauh berbeda Pak Ustadz. Tolonglah Pak Ustadz lebih bijak. Jadi malu sampean ini dipanggil Pak Ustadz tapi statementnya seperti itu. Kayak anak kecil jadinya Pak. Roni, ya kan? Ustadz ini ada acara, mau ikut berpartisipasi nggak? Karena kita semua kan dari inisiator seluruh Indonesia itu maupun luar negeri itu mempunyai komitmen gimana mereka terus ikut membantu. Oke, saya punya angan-angan, wah Ustadz nih salah satu keluarga kita nih, kita kabarin dong. Nah, kayak Chef Popeye pun awal udah dikabarin langsung oke, dan itu waktu itu Pak Lasmojo taunya bukti transfernya di tanggal 28 setelah acara. Memang saya nggak ini kok Pak. Kan saya sudah, kalau nggak salah coba Pak E baca WA saya. Pak E habis kirim nomor rekening, habis itu saya jawab apa? Siap. Kan saya cuma jawab siap. Terus bukti transfer kan nggak dikirim ke kita kan gitu? Iya, memang saya sengaja nggak ngirim Pak. Saya nggak sengaja. Ya gini Pak Ustadz, semua kan bukti transfer kirim ke grup inisiator maupun di apa namanya Lasmojo ya. Yeah. Terus data nih sama teman-teman. Terus kita konfirmasikan ke Mas Roni, kan rekeningnya Mas Roni semua. Yeah. Mas Ron, ini loh yang masuk. Oh iya siap. Dari Mas Roni dikeluarkanlah ke bendahara WSL. Jadi benar-benar kita transparan. Saya mengawasi gitu loh. Siapa yang masuk harus disumbangkan. Nah terus terakhir itu Pak Tomli setelah jenengan Pak Tomli itu telepon sama Mas Roni sama saya. Kita di situ terbuka kan, RAB-nya dari WSL nih kurang 2 juta. Ternyata Pak Tomli ngasih langsung, kita nggak minta, langsung ngasih 10 juta. Terus dibuatlah door prize. Wah, panas. Door prize dan ditambahin lah itu. Ya kita nggak tahu dari Pak Ustadz, kita benar-benar nggak tahu karena pada uang yang masuk di Mas Roni kan yang dikonfirmasi kita yang udah masuk nih, didata semua nama-namanya. Tanggal 28 itu saya minta sama Pak Lasmojo, SPJ-nya mana nih? SPJ-nya mana nih untuk acara kemarin? Iya ini Bapak, siap disiapkan sama bendahara sekretaris yang membuat acara itu. Saya mau dipertanggungjawabkan ini teman-teman, biar enak kita fair kan gitu. Total semua yang pemasukan dan pengeluaran ditambahin dengan kas WSL sendiri, jadinya cukup pas gitu. Ya udah, terus tanggal 28 Pak Ustadz ada nih ngirimin salah satu teman Pak Ustadz ngirimin bukti transaksi Pak Ustadz, kirim tanggal 25 ya Pak Ustadz ya? Ya sebelum acara lah. Nah, tapi buktinya kesampaian di kita tanggal 28.
Terus sore tak telepon Mas Lasmojo sama Mas Roni, karena Mas Lasmojo yang menerima bukti, Mas Roni yang dituju kan, biar nggak ada salah paham. Mas ini Ustadz Imanuddin TF lo tanggal 25. Kalau enggak sih Pak kalau saya masalah dulu biar nggak nganu. Ya, kalau saya jujur aja Pak masalah itu saya sih nggak mau bahas ya masalah. Ini masalah saya harus bahas karena ini nanti takutnya SN kayak minta-minta gitu loh Pak Ustadz. Kita nggak ada kayak gitu. Jadi setelah itu sore langsung ini uangnya Pak Ustadz berarti di Mas Rani 1 juta. Iya. Ya udah nggak kanggo, ayo dibalik nih. Dengan kata-kata Pak Lasmojo dan bilang gak enak sungkan, ya udah kita tunggu Pak Ustadz pulang. Itu kan Pak Ustadz nih keagamaannya nih baik, nggak mungkin kita telepon dengan maaf nih Pak Ustadz uangnya Pak Ustadz nggak kepake karena kita nggak tahu kalau Mas Roni dengan transfer kan gitu kan nggak enak. Jadi lebih baik nunggu Pak Ustadz pulang, nanti kita nemuin Pak Ustadz, ini uangnya Pak Ustadz tidak kepake. Itu serius itu. Jadi saya bilang, saya tegas sekali di grup 100.000 pun orang itu kita nggak boleh sampai teledor. Nah, oke, berarti poinnya unfollow itu yang unfollow bukan Bapak ya? Nggak ada itu unfollow ya, unfollow. Itu unfollow aja toh Mas. Oh Pak Ustadz. Saya itu mempertanyakan terkait dengan unfollow Pak. Kalau masalah sumbang-sumbangan itu saya nggak ada mempermasalahkan. Karena menyampaikan, coba didengarkan baik-baik video yang saya buat. Gini Pak Ustadz, asumsi orang itu kayaknya itu nanti takutnya kemana-mana, ya kan? Dengan ini, dengan itu, nyebut nama, terus sedangkan yang terjadi dengan nggak ada nomor pulau. Yang lebih alangkah baiknya Pak Ustadz hubungin saya, kayak tadi tak telepon, tak WA kok nggak diangkat, ternyata left itu. Ya memang saya left Pak, sengaja saya left. Enggak, iya, saya juga enak nih. Waalaikumsalam. Jadi enak kan kalau kayak gini. Ya intinya itu kan, intinya berarti bukan Bapak yang unfollow ya. Dan saya nggak minta di follow ya Pak, mohon maaf ya. Saya nggak minta di follow sama Bapak. Kalau walaupun teman-teman mau. Itu kan dulu ya kita ya. Dulu itu waktu ketemu itu ya Pak di PK atau Komal ya itu ya. Saya nggak ada yang gini ya. Kalau untuk apapun itu, seperti siapapun itu, kalau beliaunya baik sama saya, nggak ada gimana. Kayak saya sama Pak Ustadz nggak ada apa-apa kan, nggak ada masalah apa-apa kan. Saya nggak mungkin unfollow. Jadi ya itulah di anak-anak ya, namanya anak-anak, kita beri edukasi biar tidak salah paham. Nggak tahu 3 hari yang lalu atau 3 hari ya. Sebentar. Aku nyusul Adam itu telung dino yang lalu gak? Telung dino sing Adam nyekel HP ku iki telung dino apa telung dino sing Adam nyekel HP ku ndelok Tajudi Ustaz ya. Telung dinoan. Nah, 3 harian. Bukan anak jadi korban playboy. Kita beri edukasi anak, kita punya sahabat. Ya, nanti gini Tat. Kan sekarang udah terbuka nih karena Ustadz udah membuat VT kan. Jadi ini saya harus telepon Pak Lasmojo, telepon semua. Ini udah Pak Ustadz udah tak beritahu karena kita menunggu, katanya Pak Ustadz mau pulang ya. Nanti kita sampaikan yang uang Pak Ustadz yang tanggal 28 baru kirim bukti itu tidak dipergunakan dengan WSL. Bukan saya mengawasi ya. Ya lucu aja Pak. Ini mohon maaf nih, saya potong nih. Mohon maaf saya potong. Dulu waktu bertiga, saya masih ingat Bapak telepon meminta ada kekurangan. Iya. Oh, nggak meminta saya. Iya. Iya kan? Ada kekurangan. Bisa telepon Mas Roni, kita kan terbuka Pak.
Ya intinya gini aja Pak Semar. Saya kalau gini uang saya nggak mau RAB-nya WSL. Kalau uang itu dikembalikan, ya kalau uang itu dikembalikan, maksudnya gimana? Apa cuman gara-gara ini uangnya dikembalikan? Oh enggak, itu tambah tanggal lucu 28 tambah 2 tanggal 28 sudah kesepakatan itu. Tanggal 28 itu sudah kesepakatan. Karena udah tidak, kan nggak tahu Pak itu Pak Ustadz. Kan nggak tahu itu. Atau ini sama Yu. Sama Yu. Sama Yu. Kalau tidak salah saya minta mohon maaf. Nggak apa-apa Ustadz, santai. Yeah. Ya kita biar terbuka gini enak. Jadi semuanya ini berawal dari kegiatan Kopdar di Jombang kemarin teman-teman. Nah, ketika panitia merasa ada kekurangan dana, kemudian menyampaikan ke Mas Semar 7, Mas Roni, dan Mas Anas. Hingga akhirnya mereka bertiga berinisiatif untuk menyampaikan hal itu ke orang-orang yang selama ini dirasa menjadi bagian dari Sobat Ngarit. Salah satunya adalah Pak Ustadz Imaduddin, teman. Nah, kenapa lalu timbul permasalahan ini? Pak Ustadz mengirim uang ke rekening Mas Roni tanggal 25. Tetapi bukti pengiriman tidak disampaikan saat itu juga. Bukti pengiriman diberikan setelah acara selesai, tanggal 28. Artinya apa? Uang yang dikirim ke rekeningnya Mas Roni itu tidak tercatat di panitia, teman-teman. Karena dari penjelasan Mas Semar 7 tadi, jelas menyampaikan bahwa alurnya adalah ketika seseorang mengirim ke rekeningnya Mas Roni, bukti transfer tidak dikirim ke Mas Roni juga, tetapi ke Mas Lasmojo atau yang lainnya. Nah, kemudian bukti pengiriman itu disampaikan ke bendahara dan ke Mas Roni. Ini ada uang masuk sekian-sekian. Nah, uang dari Pak Ustadz itu tidak tercatat saat itu, teman-teman. Jadi memang murni tidak digunakan. Nah, hal ini pun sebenarnya Mas Semar 7 sudah sempat menyampaikan setelah acara, kemudian Komal dengan Mas Lasmojo itu sempat disampaikan di situ, teman. Dan saat itu juga disampaikan bahwa uang tersebut akan dikemanakan. Akhirnya disetujui untuk dikembalikan. Ini kesalahpahaman pertama, teman-teman. Dan sebenarnya ada pernyataan Ustadz yang cukup menyayangkan saat itu. Ada di video saya sebelumnya, teman, tapi memang sengaja saya tidak membahas itu waktu itu. Karena saya rasa itu bukan sesuatu yang harus dijadikan permasalahan. Nah, di situ Pak Ustadz menyampaikan tidak ada sepatah kata pun dari mereka yang disampaikan ke saya setelah menerima uang itu. Sedangkan Mas Semar 7 tidak paham, tidak tahu uang Pak Ustadz yang sudah masuk ke rekeningnya Mas Roni. Itu kesalahpahaman pertama, teman-teman. Nah, yang kedua, ketika Pak Ustadz melihat bahwa Mas Semar 7 mengunfollow Pak Ustadz, dan tadi Mas Semar 7 sudah menyampaikan bahwa Mas Semar tidak mengunfollow, tetapi mungkin kepencet ketika HP itu dibawa oleh anaknya. Karena saat HP itu dipegang anaknya Mas Semar menyampaikan ke anak dan istrinya, ini loh, ada teman saya, seorang ustadz yang bertato. Jangan dilihat dari tatonya, tapi beliau ini seorang ustadz.
Nah, entah bagaimana ceritanya sampai akhirnya pertemanan antara Mas Semar dengan Pak Ustadz itu ter-unfollow, teman-teman. Itu yang dipermasalahkan oleh Pak Ustadz, teman-teman. Nah, sebenarnya begini, ketika terjadi permasalahan seperti ini, tidak seharusnya dibawa ke ranah media sosial, teman-teman. Karena sekali lagi, kalau memang merasa ini sebagai bagian dari keluarga Sobat Ngarit dan beliau-beliau ini sudah memiliki kontak satu sama lain, apa salahnya kalau langsung disampaikan, diklarifikasi? Tidak sampai ada kehebohan seperti ini, teman-teman. Image dari Sobat Ngarit terus terang akan terganggu juga, teman. Ketika beliau-beliau yang di atas terkesan tidak kompak, tidak solid, tidak saling mendukung, teman, tidak saling berkomunikasi. Mudah-mudahan ini yang terakhir, teman-teman. Pak Ustadz tetap menjadi bagian dari Sobat Ngarit, teman-teman yang lain juga. Kita belajar dari sini, teman-teman. Kita banyak orang, di situ ada tim WSL, ada 50 orang panitia, ada Mas Roni, ada saya, backlight. Ada saya mengawasi itu semua. Jadi dari tanggal 28 saya menyarankan kalau uang itu enggak 1 juta itu enggak terpakai, dikembalikan ke Pak Ustadz saja, karena ini saya nggak menyalahkan Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz jangan gimana ya, saya nggak menyalahkan Pak Ustadz, saya yakin di balik ini ada yang mengendalikan semua, karena saya paham. Saya mohon maaf banget, jangan dibully ataupun dicemooh Pak Ustadz, karena beliau niatnya baik ya. Dan kalau kata-kata itu kok kayaknya kurang pas kalau bilang, nanti biar Mas Roni juga tahu kita ada Mas Anas, ada Las Mojo, ada Aden selaku bendahara, ada Jodisan, ada Samuayu, ada semua inisiator. Jadi tahu. Iya, saya maunya jalur pribadi. Saya nggak pingin semua itu saling menghujat atau mencari gimana ya. Saya nggak menyalahkan Pak Ustadz. Saya nggak menyalahkan Pak Ustadz sama sekali. Saya juga nggak menyalahkan siapapun di sini. Saya sebagai pengawas, saya nggak memegang uangnya pun, tidak memegang di saya 1 juta itu. Insya Allah setelah ini telepon Mas Roni, Pak Las Mojo, ini nanti saya juga ke Banyuwangi. Alhamdulillahnya Gusti Allah keedalan pas di Banyuwangi. Saya sebagai pengawas dan penanggung jawab di acara tersebut siap pasang badan, apapun yang terjadi saya harus ngomong. Saya harus ngomong apa adanya. Kok bisa nggawa tato yang lucu ya? Nah, ini setelah Komal dengan Mas Semar 7 tadi, teman. Ngawur ya. Buat saya alasannya nggak ini sih, buat saya ya alasannya nggak masuk akal. Sudah nyumbang kok dikembalikan, isi sih. Ya makanya kan aneh toh, lucu aja cah. Dia datang sebelum acara ya, minta bahwasannya mohon maaf nih, saya tiba-tiba nelpon sampean padahal nggak pernah nelpon, tiba-tiba langsung minta sumbangan. Itu keluar dari lisannya Mas Roni loh.
nggak apa-apa mas, saya sampaikan nggak apa-apa. Kalaupun saya bisa bantu, itu aja. Buat saya sih nggak masuk sih. Kalau buat saya nggak masuk. Alasannya nggak masuk. Itulah teman, ya kita tidak tahu isi hati orang seperti apa, kemudian apa yang ada di dalam pikirannya, kita tidak tahu teman. Tapi kalau kita cermati dari yang disampaikan Mas Martuju, saya rasa kita bisa melihatlah teman, apakah itu sebuah kejujuran atau bukan. Silakan teman-teman menilai. Tapi kalau menurut saya pribadi, apa yang disampaikan Mas Martuju itu masuk akal teman. Karena posisi beliau itu memegang HP, kemudian membuka profilnya Pak Ustadz, membanggakan Pak Ustadz ke anak dan istrinya teman. Itu Mas Semar bangga punya teman Pak Ustadz, meskipun tatoan, tetapi akhlak iman itu menjadi sesuatu yang di luar dari penampakan fisiknya yang bertato teman-teman. Nah, kemudian ketika Pak Ustadz tadi menyampaikan tidak masuk akal, saya rasa ya mungkin karena Pak Ustadz tidak mendengarkan baik-baik ketika Mas Martuju menyampaikan hal itu teman-teman. Dan yang menjadi akar masalahnya adalah ketika Pak Ustadz merasa di-unfollow oleh Mas Martuju. Padahal Mas Martuju tidak merasa meng-unfollow Pak Ustadz. Yaitu tadi, kemungkinan besar itu anaknya yang salah pencet teman-teman. Kemudian berkaitan dengan uang yang ingin dikembalikan. Saya rasa masuk akal karena akadnya, niatnya, uang tersebut akan digunakan untuk kegiatan di Jombang teman-teman. Di Kopdar Jombang. Tetapi ketika uang itu tidak diketahui dari mana asalnya, tidak ada salahnya kalau uang itu di-hold, ditahan, tidak digunakan. Nah, setelah tidak digunakan, ya mau bagaimana? Kalau niatnya, tujuannya itu untuk kegiatan Kopdar di Jombang kemarin dan acaranya sudah selesai. Kalau tidak dikembalikan, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap uang itu? Masuk akal teman-teman. Mungkin itu yang belum bisa dipahami oleh Pak Ustadz. Ya kita berpikir positif terhadap semuanya teman-teman. Karena kembali lagi, semuanya berniat baik. Kegiatan yang dilakukan pun tujuannya baik. Teman-teman panitia itu tidak serta-merta meminta sumbangan teman-teman. Mereka sudah mengusahakan sendiri. Bahkan dari teman-teman inisiator pun mereka terlibat teman. Dari setiap daerah itu mensupport atau berpartisipasi berapapun yang mereka miliki untuk mendukung kegiatan di Jombang kemarin teman. Tidak ada salahnya. Karena itu memang niat dari mereka, niat dari teman-teman di daerah. Maka ketika ada hal yang seperti ini, saya rasa kok menjadi sesuatu yang tidak baik teman-teman. Yo mesake Mas Iyun ya jujur ya kabeh mesake Mas Iyun ya. Lah sing dia sandinge kabeh model ngono ya mesake. Serius mesake.
Ya itulah teman-teman, mudah-mudahan kita bisa belajar dari kesalahpahaman ini. Ya kita sebagai orang-orang yang di bawah, yang tidak tahu seperti apa komunikasi antara beliau-beliau yang di atas, kemudian apa yang mereka bahas, apa yang mereka rencanakan, kita hanya bisa mendoakan dan mensupport teman-teman. Apapun yang mereka lakukan, saya yakin demi kekompakan dan kemajuan dari Sobat Ngarit teman-teman. Dorongan dari teman-teman inisiator di daerah agar Mas Roni segera membuat statement, membuat gerakan, itu juga masuk akal menurut saya teman-teman. Karena mereka butuh sosok pemimpin secara organisatoris teman-teman. Saya yakin ke depan Sobat Ngarit semakin solid. Riak-riak yang terjadi saat ini saya rasa akan mendewasakan kita semua teman-teman. Bagaimana kita harus menilai, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak. Saya rasa kedepannya akan lebih matang lagi teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan, srek.